Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada video kali ini masih bersama saya Nur Wahyu Hidayat dalam video pembelajaran pemrograman. Masih bersama saya dalam video pembelajaran metode numerik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Deret Maclaurin cos X pada Microsoft Excel. Nah, seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya bahwa Deret Maclaurin dari cos X sama dengan 1 minus X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 4 per 24 dikurangi X pangkat 6 per 720 dan seterusnya. Nah, pada contoh soal ini kita dekatkan nilai X sama dengan 1, kemudian nilai galat toleransinya adalah 0,00006. Nah, pertanyaannya adalah pada orde keberapa dan berapa nilai hampiran saat deret tersebut menghasilkan nilai galat atau nilai error lebih kecil dari nilai galat toleransi. Oke, untuk menjawabnya kita bisa mengerjakan pada Microsoft Excel. Nah, kurang lebih seperti ini rumus-rumusnya. Nah, di sini di soal tadi itu nilai fungsinya adalah 1 minus X kuadrat per 2. Nah, 2 ini kalau kita rubah ke dalam faktorial adalah 2 faktorial, kemudian 24 menjadi 4 faktorial, dan 720 itu adalah 6 faktorial. Nah, selanjutnya langsung saja seperti apa kita mengerjakan secara langsung pada Microsoft Excel. Oke, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, ini adalah saya sudah membuka pada Microsoft Excel, dan di sini adalah pekerjaan atau hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan sebelumnya. Nah, untuk menghitung bersama saya hapus terlebih dahulu. Ini saya hapus supaya bersih. Oke, ini juga saya hapus. Hapus semua. Oke, kemudian ini saya hapus. Nah, jadi ini seperti fungsi yang ada di soal, kemudian ini juga sudah diketahui di soal. Jadi deret tersebut akan didekati pada X sama dengan 1, kemudian toleransinya adalah 0,00001. Nah, sekarang kita hitung dulu nilai sejati dari cos X. Ini sejati cos X, X-nya sudah kita ketahui 1, jadi kita ketikkan ini sama dengan cos buka kurung 1, kemudian kita tekan enter. Oke, sekarang sudah. Selanjutnya kita tentukan orde yang kita cari ini. Di sini pada persamaan ini ada orde ke-1. Maaf, di sini ada orde ke-0, orde ke-2, 4, 6. Jadi ordenya genap ya, dari 0 orde ke-0, kemudian 2, 4, 6, 8. Nah, selanjutnya kita hitung deret nilainya pada orde yang ke-0. Orde ke-0 sama dengan X-nya kita ganti dengan 1. X-nya 1, kemudian kita tetapkan, kita tekan F4. Oke, kita kemudian dipangkatkan dengan orde, ordenya adalah 0.
Nah, kemudian habis itu dibagi dengan faktorial. Faktorial dari ordernya juga sama D6. D6 itu di sini D kemudian 6. D6. Oke. D6. Kemudian kita tekan enter. Nah, sini sudah ada hasilnya. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang sama untuk orde-orde berikutnya. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai positif dan negatif dari deret tersebut. Jadi untuk orde yang pertama itu positif, orde yang keempat positif. Sedangkan untuk orde kedua negatif, orde yang keenam negatif. Nah, kita buat dulu di sini seperti perumpamaan, yaitu angka 1 dari angka 0, boleh 0, 1, 2, 3, kita teruskan 4, 5, 6, 7, 8. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian di sini saya mencoba mulai dari 3, 4. Nih, kita gunakan fungsi modulus. Kita ketikkan mod, kemudian ordernya dibagi dengan 3. Berapa sisa baginya? Oke, sisa baginya 0. Kita lihat ke bawah, kita geser. Oh, maaf, ini kita mutlakkan dulu F yang 3-nya itu, mutlakkan dengan F4. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke bawah. Oke. Nah, tampaknya di sini masih jaraknya antara orde ke-0 dan ke-4 itu harusnya sama. Ini orde ke-0, 0, orde ke-4 nya tidak 0 nilainya. Jadi kita coba pakai pembagi yang 4 ini. Saya copy biar lebih cepat. Kemudian di sini ini saya rubah, ini bukan F16 tapi posisinya di sini. Jadi E16. E16 dibagi dengan sininya adalah 4, jadi G15. Nah, seperti ini. Kita tekan F4 supaya tidak bergeser, kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, tampaknya kita lihat yang bernilai positif adalah orde ke-0 dan orde ke-4. Orde ke-0 dan orde ke-4 bernilai positif. Di sini nilainya sama. Sisa baginya adalah 0, orde ke-0, orde ke-4 sisa baginya juga 0. Nah, jadi kita tuliskan di sini sama dengan if modulus orde, oke, orde ke-0 dibagi dengan 4, ini adalah 4 pembaginya, 4 sama dengan 0. Oke, maka nilainya adalah E6 positif, E6. Jika tidak, maka hasilnya adalah min E6. Seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, oke. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, jadi orde ke-01 positif, orde ke-2 negatif, ke-4 positif, ke-6 negatif, dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung nilai hampirannya. Untuk menghitung nilai hampiran, maka kita ketikkan sama dengan kita gunakan fungsi sum dari
nilai yang didapat pada orde ke-0, yaitu ini, sampai dengan orde saat ini. Kemudian di sini kita beri dolar supaya tidak bergeser, atau kita tekan F4. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita hitung errornya. Untuk menghitung error, kita gunakan rumus nilai sejati. Oke. Kita mutlakkan, tekan F4, dikurangi dengan nilai hampiran. Hampirannya ini, kemudian kita tekan enter. Kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai errornya. Di sini masih ada positif dan negatif. Selanjutnya kita bandingkan dengan nilai skala toleransi. Apakah nilai error ini absolut? Kita mutlakkan dulu absolut dari ini lebih kecil dari skala toleransi. Kita tekan F4, kemudian kita tekan enter. Nah, ternyata ini masih belum terpenuhi. Kita tarik ke bawah, mana yang terpenuhi. Nah, yang ke bawah ternyata pada orde ke-8 didapatkan nilai hampiran di mana errornya lebih kecil dari skala toleransi. Ini hasilnya adalah seperti ini. Saya beri warna kuning untuk nilai hampirannya. Oke. Jadi ini ordenya pada orde ke-8, nilai hampirannya adalah sekian. Oke, inilah hasilnya. Saya hapus. Semoga yang sederhana ini, singkat ini bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.